Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazia Putri Awalia, NPM 201743500020. Saya akan menjelaskan tentang menghitung keuntungan maksimal menggunakan metode grafik. Di sini saya sudah ada soalnya, yaitu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis moped kecepatan rendah diproduksi di New Jersey dengan 1000 moped per bulan. Lalu ada berkecepatan tinggi diproduksi di Maryland yang diproduksi sebesar 850 moped per bulan. Perusahaan memiliki persediaan yang cukup suku cadang, yaitu 1175 untuk moped kecepatan rendah dan 1880 untuk kecepatan tinggi. Dan mereka juga memiliki tenaga kerja yang cukup, yaitu 1800 unit rendah dan 1080 untuk moped kecepatan tinggi. Kecepatan rendah menghasilkan keuntungan sebesar $100, sedangkan kecepatan tinggi menghasilkan keuntungan $125. Di sini untuk menemukan kombinasi kecepatan tinggi dan rendah, moped harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal selama sebulan. Caranya, yang pertama menentukan variabel. Di sini X sama dengan kecepatan tinggi dan Y untuk kecepatan rendah. Fungsi tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan maksimum. Di sini kita tulis Z sama dengan 125X plus 100Y. Dan kita juga ada fungsi kendala, yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X kurang dari 850, Y kurang dari 1000, dan X per 1880 ditambah Y per 1175 kurang dari 1, lalu ada X per 1080 ditambah Y per 1800 kurang dari 1. Lalu tahap selanjutnya ada membuat grafik. Di sini titik 0,0 didapatkan dari X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Maka kita tulis titiknya 0,0. Lalu ada 850,0. Di sini ada X kurang dari 850 dan Y-nya lebih dari 0. Maka menghasilkan titik 850,0. Lalu yang C ada titik X per 1080 ditambah Y per 1800 sama dengan 1. Nah, di sini kita kalikan silang 1800X plus 1080Y sama dengan 1.944.000. Nah, titiknya 1800X. Lalu ada 1080Y. Nah, dia melewati titik 850. Untuk X-nya sama dengan 850. Kita ganti di sini 1800 dikali 850 ditambah 1080Y sama dengan 1.944.000. 1.944.000 didapatkan dari 1800 dikali 1080Y, hasil perkalian silang. Lalu 1800 dikali 850 sama dengan 1.530.000 ditambah 1080Y sama dengan 1.944.000. 1080Y sama dengan 1.944.000. 1.530.000 pindah ruas menjadi min. Kemudian 1080Y sama dengan 414.000. Y sama dengan 414.000 dibagi 1080 sama dengan 1150 per 3. Kita perkecil menjadi 383/3. Kemudian titik grafiknya menjadi 850,383/3. Ini titik C. Lalu ada titik D, yaitu titik D itu merupakan mencari nilai X dan Y. X dan Y nya belum diketahui. Gimana caranya untuk menghasilkan titik 600
800 dari X per 1080 ditambah Y per 1800 sama dengan 1. 1800X plus 1080Y sama dengan 1.944.000. 1800X sama dengan 1.944.000 dikurang 1080Y pindah ruas. Kemudian X sama dengan sama-sama dibagi 1800 menjadi 1.944.000 per 1800 dikurang 1080 dikurang 1800Y. Hasilnya X sama dengan 1080 dikurang 3/5Y. Kemudian nilai X sudah ada nih, kita taruh di sini, dikalikan silang terlebih dahulu menjadi 1175X ditambah 1880Y sama dengan 2.209.000. Lalu 1175 dikali 1080 dikurang 3/5Y plus 1080Y sama dengan 2.209.000. Ini dikalikan terlebih dahulu menjadi 1.269.000 dikurang 705Y ditambah 1080Y sama dengan 2.209.000. Kemudian 1.269.000 ditambah 1175Y dari min 705Y ditambah 1080Y hasilnya 1175Y. 1175Y sama dengan 2.209.000 dikurang 1.269.000 dari pindah ruas di 1.269.000 ini. Kemudian hasilnya 940.000 Y sama dengan 940.000 dibagi 1175 sama dengan 800. Nah, Y nya sudah diketahui nih, hasil 800. Sedangkan X di sini masih ada variabelnya. Kemudian X sama dengan 1080 dikurang 3/5Y sama dengan 1080 per 3/5. Saya ulangi, 1080 dikurang 3/5 dikali 800 dari sini. Kemudian 1080 min 480 hasilnya 600. Jadi hasilnya titik grafik pada D yaitu 600,800. Ini ya. Kemudian untuk titik X per 1880 ditambah Y per 1175. Nih, di sini nih 1880X ya. Terus kemudian 1175Y. Nah, dia melewati titik Y-nya 1000. Nah, di sini Y-nya udah diketahui nih 1000. Maka kita akan mencari nilai X-nya. 1175X ditambah 1880Y sama dengan 2.209.000. 1175X ditambah 1880 dikali Y-nya 1000. Nah, turunin lagi 1175X ditambah hasil ini 1.880.000 sama dengan 2.209.000. 1175X sama dengan 2.209.000 dikurang 1.880.000 dari hasil pindah ruas 1.880.000 ya, yang sebelah sini. Kemudian 1175X sama dengan 329.000. 1175X sama dengan 329.000. X sama dengan 280. Ini dibagi ya, hasilnya 280. Titik grafiknya
Untuk E yaitu 280,1000. Ini ada kesalahan. Lalu F, untuk F yaitu titik X nya 0, Y nya 1000. Kemudian di sini kita akan menentukan keuntungan maksimumnya dengan memasukkan fungsi Z sama dengan 125X ditambah 100Y. Untuk titik X, Y nya X sebelah sini dan Y sebelah sini, yaitu titik pertama 0,0, masukin fungsinya 125 dikali 0 ditambah 100 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya 850,0, yaitu ada 125 dikali 850 ditambah 100 kali 0, hasilnya 106.250. Kemudian ada 850,383 sepertiga sama dengan 125 dikali 850 ditambah 100 dikali 383 sepertiga, hasilnya 144.583,33. Kemudian ada titik 600,800, yaitu 125 dikali 600 ditambah 100 kali 800 sama dengan 155.000. Kemudian titik selanjutnya ada 280,1000 dengan hasil 135.000. Selanjutnya ada titik 0,1000, memasukkan fungsi angkanya yaitu 125 kali 0 ditambah 100 kali 1000 sama dengan 100.000. Jadi untuk kesimpulannya, keuntungan maksimum adalah 155.000 yang dicapai pada titik grafik D, yaitu 600-800. Keuntungan maksimal perusahaan harus memproduksi 600 untuk kecepatan tinggi dan 800 untuk kecepatan rendah. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskina Nurkaleda dari kelompok 5 dengan NPM 2017 435000004. Di sini saya akan mereview kembali penjelasan tentang mencari keuntungan maksimum menggunakan metode grafik, soal riset operasional yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Berikut contoh soalnya. Di dalam soal, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis motor, ada motor berkecepatan rendah dan juga motor berkecepatan tinggi. Untuk motor kecepatan rendah, perusahaan ini hanya mampu memproduksi 1000 motor per bulannya. Dan untuk motor berkecepatan tinggi, perusahaan hanya mampu memproduksi sebanyak 850 saja. Dari produksi keduanya, perusahaan memiliki keuntungan sebanyak $100 untuk motor berkecepatan rendah dan $125 untuk motor berkecepatan tinggi. Lalu pada grafik di sini kita juga mempunyai dua buah garis, yaitu ada garis yang pertama X per 1080 ditambah Y per 1800 sama dengan 1, dan garis kedua ada X per 1880 ditambah Y per 1175 sama dengan 1. Untuk menemukan keuntungan maksimum, di sini kita memerlukan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menentukan variabel, di mana untuk motor kecepatan tinggi kita misalkan dengan X, motor kecepatan rendah kita misalkan dengan Y. Lalu di sini kita juga mempunyai fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu yang diambil dari keuntungan dari kedua motor tersebut ya, yaitu kita asumsikan menjadi Z max ya, sama dengan 125X ditambah 100Y. Lalu di sini kita juga mempunyai fungsi kendala, ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X kurang dari 850, Y kurang dari 1000, X per 1880 ditambah Y per 1175 kurang dari 1, X per 1080 ditambah Y per 1800 kurang dari 1. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik dengan menentukan titik. Titik pertama ada titik A, di mana X dan Y-nya sama-sama dengan 0, maka titiknya ada di sebelah sini. Lalu titik kedua yaitu ada titik B,
nilainya ada 850 untuk X dan Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik ketiga yaitu ada titik C, di mana titik tersebut berpotongan dengan garis persamaan yaitu X per 1080 ditambah Y per 1800 sama dengan 1. Untuk titik C di sini kita sudah ketahui nilai X-nya ya, yaitu ada 850. Kita pindah ke sebelah sini, lalu kita kali silangkan antara 1800 dengan X, 1080 dengan Y, menghasilkan yang 1800X ditambah 1080Y. Lalu 1080 kita kalikan dengan 1800 menghasilkan 1.944.000. Lalu kita langsung masukkan saja nilai X yang sudah diketahui ke fungsi sebelah sini, yaitu 1800 kita kalikan dengan 850 menghasilkan 1.530.000. Karena kita ingin mencari Y, maka 1.530.000-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jangan lupa tanda bacanya yang tadi plus kita ubah menjadi minus, menghasilkan 414.000. Karena kita akan mencari nilai Y, maka 1080-nya kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan menjadi 414.000 kita bagi 1080 menghasilkan 1150 per 3 sama dengan 383 1 per 3. Maka di sini kita sudah menemukan nilai Y-nya, yaitu 383 1 per 3. Untuk titik keempat di sini kita menentukan titik D, di mana titik D itu dia berpotongan dengan kedua persamaan yang ada di sebelah sini. Yang pertama kita masukkan persamaan yang X per 1080 ditambah Y per 1800 sama dengan 1, kita kali silangkan ya, menjadi 1800X ditambah 1080Y. Dan jangan lupa ininya juga dikali 1080 dikali 1800 menghasilkan 1.944.000. Karena kita akan mencari X-nya terlebih dahulu, maka nilai 1080Y kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jangan lupa tanda bacanya berubah menjadi minus. Karena kita ingin mencari X, maka 1800-nya kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan sehingga membagi bilangan yang ada di ruas sebelah kanan. 1.944.000 kita bagi dengan 1800 menghasilkan 1080. Lalu 1080 kita bagi dengan 1800 menghasilkan 3 per 5Y. Untuk nilai X yang di sini belum menemukan nilai X akhir ya. Ini hanya untuk memasukkan nilai X ke fungsi yang satunya lagi. Untuk nilai persamaan yang satunya, X per 1880 ditambah Y per 1175 sama dengan 1. Kita kali silangkan juga sehingga menghasilkan 1175X ditambah 1880Y. Jangan lupa 1880 kita kalikan dengan 1175 menghasilkan 2.209.000. Kemudian kita masukkan nilai X-nya ke dalam rumus yang ada di sebelah sini. Untuk menghasilkan 1.269.000, kita mengalikan 1175 dengan 1080. Lalu 705Y ini didapatkan dari 1175 kita kali 3 per 5Y. Karena di sini nilainya sama-sama dengan huruf Y, kita jadikan satu sehingga menghasilkan 1175Y. Karena kita akan mencari nilai Y, maka 1.269 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Lalu 2.209.000-nya kita kurangkan dengan 1.269.000 menghasilkan 940.000. Lalu nilai 1175 kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan, maka 940.000 kita bagi 1175 menghasilkan 800. Karena tadi nilai X-nya kita belum tuntas mencarinya, maka nilai Y yang ada di sebelah sini kita masukkan nilai 800 ya, yaitu 1080 dikurang 3 per 5Y, Y-nya kita masukkan 800. Di sini kita kalikan ya, 3 per 5 dikali 800, maka hasilnya 480. 1080 kita kurangkan dengan 480 menghasilkan 600. Maka kita sudah menemukan nilai X dan juga Y pada titik D, yaitu adanya di sebelah sini. 1880-nya kita kalikan dengan 1175 menghasilkan 2.209.000. Langsung saja nilai Y-nya kita masukkan ke fungsi Y sebelah sini,
yaitu 1.880 kita kalikan dengan 1.000 menghasilkan 1.880.000. 1.880.000. Karena kita akan mencari nilai X, maka 1.880.000 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya 2.209.000 kita kurangkan dengan 1.880.000 menghasilkan 329.000. Lalu kita pindahkan lagi nilai 1.175 nya ke ruas kanan menjadi 329.000 dibagi 1.175 menghasilkan 280 untuk nilai X-nya. Di sini harusnya sudah pindah ke sini ya, jadinya di sini nggak usah ditulis 1.175 lagi. Jadi pada titik E nilai X-nya itu 250 dan Y-nya itu 1000. Terakhir yaitu kita mempunyai titik F di mana nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 1000. Untuk titik pada grafik untuk titik F ada di sebelah sini. Langkah terakhir menentukan keuntungan maksimum yaitu kita memasukkan nilai X dan Y ke fungsi Z max, yaitu 125X ditambah 100Y. Untuk titik A kita mempunyai nilai X dan juga Y-nya 0, kita masukkan ke nilai Z max-nya 125 kita kalikan 0 ditambah 100 dikalikan 0 sama dengan 0. Lalu titik B kita mempunyai nilai X 850 dan nilai Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke nilai Z max-nya ya. 125 kita kali dengan 850 ditambah 100 kita kali 0, maka hasilnya 106.250. Di titik C kita mempunyai nilai X 850 dan nilai Y 383 1/3. Kita masukkan ke nilai Z max-nya. 125 kita kalikan dengan 850 ditambah 100 kita kalikan dengan 383 1/3 sama dengan 144.583,33. Untuk titik D kita mempunyai nilai X 600 dan nilai Y 800, lalu kita masukkan ke nilai Z max-nya. 125 kita kalikan dengan 600 ditambah 100 kita kalikan dengan 800 sama dengan 155.000. Untuk titik E kita mempunyai nilai X 280 dan nilai Y-nya 1000, kita masukkan ke nilai Z max-nya. 125 kita kalikan dengan 280 ditambah 100 kita kalikan dengan 1000, menghasilkan 135.000. Lalu titik terakhir yaitu F, kita mempunyai nilai X-nya 0, Y-nya 1000, kita masukkan ke nilai Z max-nya. 125 dikalikan 0 ditambah 100 kita kalikan dengan 1000, menghasilkan 100.000. Jadi kesimpulan menentukan keuntungan maksimumnya yaitu nilai paling tinggi dari titik-titik yang sudah kita cari yaitu 155.000 yang dicapai pada grafik titik D. Untuk mencapai keuntungan maksimal, perusahaan harus memproduksi 600 motor berkecepatan tinggi dan 800 motor berkecepatan rendah. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata atau masih ada yang kurang dalam penjelasannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.